Kalau saya Ian, saya ilustrator. Mungkin di media sosial saya dikenal dengan nama Ian Osen. Mungkin ilustrasi saya itu lebih mengarah ke dark fantasy sih ya. Itu biasanya saya mengusung konsep post-apokalips, tapi dengan tone warna yang lebih pop. Jadi lebih kontras, bermain dengan kontras aja sih di situ. Momen yang paling diingat itu sebetulnya bukan momen yang gimana sih. Dengan sesimpel ngelihat baju band, artwork baju band gitu ya, saya tertarik tuh kayak, wah kayaknya seru nih jadi ilustrator untuk baju band gitu kayak gitu. Sesimpel itu sih. Saat itu mungkin di Bandung di sekitar 2007-an, scene underground mungkin lagi maraknya. Jadi artwork baju band metal tuh kayak keren aja dilihatnya gitu. Itu tuh kayak stimulus yang misalnya saya kuliah di teknik, kayaknya seru nih ngegambar nih. Jadi cita-cita dulu tuh sebetulnya saya pengen cita-cita jadi komikus kalau dulu, ngegambar gitu. Cuman gara-gara SMA terus mungkin ditampar oleh realita juga, kan kita di Indonesia ya agak sulit untuk berkarir, anggaplah menggambar gitu. Jadinya mungkin arahannya saat itu saya mikirnya, oh kalau kerja mah mending ngambil teknik kali ya, karena saat itu teknologi lagi kenceng-kencengnya. Tapi ya itu gara-gara baju band, akhirnya terjerumus juga sih balik lagi ke ngegambar kayak gitu. Itu tuh untuk ketertarikan awal mungkin di 2007 ya. Pas saya masuk kuliah cukup kaget gitu karena saya tinggal dulu di Bandung Selatan, agak visualnya mungkin tidak biasa yang saya lihat. Di sini tuh ketika saya kuliah ngelihat rata-rata teman-teman kampus tuh bajunya keren-keren gini gitu. Caliban lah apa gitu, band-band metal gitu. Nah dari situ mungkin ketertarikan lebih lagi tuh di 2009. Akhirnya saya memutuskan ke DKV, pindah jurusan, menggeluti bidang ilustrasi. Nah ini mungkin ya saatnya gitu. Saatnya baru mulai belajar saat itu. Ada mungkin yang bener ngikat secara emosional ya, mungkin itu jadi sentimental juga buat saya. Pertama mungkin body pack ya, ditawar untuk kayak lebih murah store-nya. Kenapa body pack? Karena bisa dibilang saya dari TK sampai kuliah dibiayai oleh perusahaan itu, karena orang tua saya itu buruh pabrik di sana selama jenjang waktu sampai dari kecil saya. Jadi itu secara ikatan, ada perasaan inilah kayak senang juga gitu, kayak dikontak untuk ngerjain mural. Sedangkan saya ngelihat, wah bapak saya itu masih buruh pabrik di sana gitu, jangka waktu yang lama. Buat saya sentimental sekali sih itu, bisa ngebanggain dia gitu, dia tuh ayah saya gitu. Ketika dia tahu kabar saya ngerjain mural itu, merasa bangga aja gitu, kayak bapak di sana cuma ngejahit gitu. Sedangkan kamu di sana sebagai artis untuk ngemural store-nya gitu. Buat dia tuh kayak, mungkin dia juga merasa kayak sisi sentimentalnya kayak naik lah, pride mungkin ya. Pride bapaknya di sini, anaknya di sana gitu. Saya bikin sebuah latihan untuk diri sendiri nih. Saya sehari ngegambar sejam harus beres. Di jam 9 pagi sampai jam 10 pagi. Jadi di situ saya ngerubah habit yang dari asalnya begadang. Saya harus bangun pagi, sarapan, ngegambar jam 9 sampai jam 10. Itu ngegambarnya kecil, kertas A5, hitam putih. Dan itu, kebanyakan orang tahu gambar saya itu tuh di Pinterest tuh banyak banget. Dan mereka baru tahu ketika, oh masnya ini yang di Pinterest ya? Kadang suka ada yang komen, oh ini abang-abang Pinterest itu ya? Untuk kolaborasi saya sama SST, sebetulnya ini tuh visual karya saya di tahun kayaknya di 2022 ya. Saya punya series namanya tuh Skulls and Dragon. Di situ tuh apa ya? Saya tuh kayak bercerita, mungkin karena udah jadi bapak gitu ya. Ada sisi ego-ego yang dulu waktu kita muda tuh kalau misalkan dikeluarkan tuh kayaknya tuh udah nggak bisa gitu. Jadi makanya saya selalu menyimbolkan dengan tengkorak yang teriak gitu ya, mengisyaratkan bahwa kayak saya tuh emang sebetulnya punya ada secara egoisme gitu, ingin melakukan sesuatu gitu. Tapi karena udah anak tadi udah nggak bisa gitu. Terus kayak misalkan ada naganya, makanya Skulls and Dragon, naga tuh saya kan penyuka Dragon Ball ya. Naga tuh buat saya di film Dragon Ball itu kayak simbol harapan aja udah. Jadi anggapannya kayak walaupun secara ego kita belenggu ya untuk saat ini gitu, tapi masih ada harapan-harapan yang istilahnya tuh dalam jangka panjang tuh mungkin kayak saya bisa tetap melakukan hal seperti ini di umur saya tua, mungkin sampai entah sampai kapannya. Intinya apa yang saya lakukan sekarang ini tuh akan masih tetap saya lakukan di masa depan, itu harapan saya. Makanya ada simboliknya kayak Skulls and Dragon. Ketika di project sentimental ini, karena ini berhubung namanya juga sentimental, itu harus punya ikatan secara personal buat saya. Saya sebetulnya nggak pernah suka ngutarain karya saya sih. Saya tuh lebih suka ketika karya saya itu tumbuh
di persepsi orang lain beda-beda gitu. Di sini saya ingin bercerita bahwa karya saya tuh hampir semua rata-ratanya tuh urusannya sangat personal sekali, tidak ada sangkut pautnya dengan sosial, dengan politik, tidak ada. Apa yang saya bikin itu biasanya dari mimpi-mimpi saya, keresahan saya, anak saya tumbuh sekarang di era seperti apa, itu saya visualkan gitu. Nah, termasuk yang untuk sentimental ini yang tadi tuh tentang masalah egoisme di dalam diri sih, lebih ke situ. Kan banyak jargon idealisme gitu ya. Kalau buat saya sekarang, idealisme itu ya ditahan dulu, dikurung dulu aja. Karena untuk beridealisme, kita akan berbenturan dengan banyak hal gitu. Apalagi ketika kita masih ada sangkut paut dengan urusan ekonomi, anak, sekolah, itu kan akan berbenturan gitu. Makanya itu ditahan, itu akan dilepaskan lagi ketika di momen-momen tertentu sih. Kalau karya-karya gaya gimana ya? Kalau ngedengerin mendunia itu kayak gimana gitu ya. Tapi kayak poster sih, industri poster kayak saya ngerjain kayak sama Wu-Tang, Metallica, terus ada Rush, terus Peace, terus ada dari film kayak Lord of the Rings, Hobbit, Wizard of Oz gitu. Dune 1, Dune 2. Ya itu mungkin pencapaian untuk sekarang tuh tertinggi. Kenapa tertinggi buat saya pribadi? Karena dari awal saya masuk, selain ingin mengerjakan artwork band, saya tuh pengen ngerjain poster-poster karena idola-idola yang saya ikutin, kok mereka kayak ngerjain Jurassic Park gitu. Kok bisa ya ngerjain kayak gini ya? Ini yang saya incar dari dulu, dari 15 tahun lalu gitu. Dan sekarang akhirnya di 2023, akhir 2003 kemarin, tiba-tiba entah dari mana, saya nggak punya relasi, saya nggak punya link, saya nggak punya koneksi, tiba-tiba mereka nge-email untuk tawaran ngerjain Wu-Tang saat itu. Itu buat saya pribadi kayak tiba-tiba bikin poster datang langsung Wu-Tang gitu. Ya kalau buat saya pribadi itu monumental banget sih. Metallica apalagi. Metallica ya kalian pikir sendiri deh sebesar apa gitu. Entah kenapa saat itu tiba-tiba langsung kamu lagi masih santai nggak? Ya udah sekalian ngerjain Metallica. Segampang itu mereka ngomong gitu. Tapi secara mental saya tuh kayak anjing bisa nggak ya untuk ngerjain mereka gitu. Di sisi lain saya belum pernah ngegarap band-band sebesar itu gitu. Gaya visual saya itu udah tidak cocok sebetulnya untuk dijadiin merchandise karena saya saat itu arahannya udah mulai bergeser gara-gara NFT sih. Lebih layoutingnya tuh kayak bukan layouting yang emang cocok untuk dijadiin merchandise t-shirt. Makanya saat itu kalau band itu biasanya lebih ke cover album. Cover album masih oke, masih masuk. Makanya mungkin ya juga sih kayak lu udah sabar nih nunggu 14 tahun. Nih mungkin saatnya lu gua kasih ngerjain ini nih kayak gitu. Mungkin ya. Gue nggak tahu juga sih. Saya tuh sampai sekarang belum pernah solo exhibition. Mungkin udah banyak kan kayaknya udah bisa lah gampang solo exhibition, tapi buat saya secara personal solo exhibition tuh buat saya tuh tidak semudah itu. Kenapa? Karena saya harus membawa sesuatu, saya harus mengenalkan siapa saya ke dalam karya-karya saya gitu. Jadi bukan hanya sekedar saya bukan hanya sekedar gambar keren terus dipajang, udah that's it, nggak ada apapun gitu. Mimpi next yang ingin benar dicapai ya mungkin bisa adanya solo exhibition sih, tapi entah nggak tahu kapan ya. Saya tidak pernah memutus mimpi itu, tapi saya tidak mengharapkan juga untuk saat ini. Ada momen di mana ketika saya meluapkan itu semua gitu. Karya-karya saya selalu berbau dengan fantasi karena orangnya itu daydreamer banget lah, pemimpi gitu. Saya tuh tukang ngayal dari dulu. Kerjaan saya tuh tidur ngayal gitu. Nah itu nggak tahu ya, saya itu arahannya ke genre apa gitu ya. Dibilang kayak fantasi lah. Karena saya tuh emang imajiner dunia yang saya bentuk di dalam kepala saya gitu. Saya tuangkan jadi sebuah visual. Jadi lebih ke fantasi, mungkin objeknya dengan objek-objek seram atau apa gitu. Karena itu balik lagi ya. Karena influence saya tuh salah satunya selain dari anime atau apa, yaitu baju band metal itu salah satu inspirator yang kuat. Yang saya pengen itu adalah ketika orang melihat karya saya itu, mereka bisa melihat dirinya sendiri ada di situ gitu. Jadi itu salah satu keresahan saya juga, bahwa kayaknya sekarang tuh kebanyakan orang tuh sibuk dengan melihat sosok, melihat orang lain ingin seperti si A, si B. Sedangkan di sisi lain mereka sedang melupakan dirinya sendiri yang nggak pernah diajak ngobrol, nggak pernah diajak. Mereka tuh sibuk urusan misal teman apa, dikomentarin apa, tapi mereka nggak pernah ngomentarin dirinya sendiri, kayak berkaca lah. Makanya saya harapin tuh kayak, saya sangat senang ketika ada orang yang komentar di karya saya di Instagram, mereka menceritakan ada dirinya di situ. Itu tuh ada di beberapa karya itu, mereka catch up dengan itu buat saya tuh kayak pencapaian aja gitu. Mereka bisa ngelihat dirinya tapi lewat karya saya gitu. Seperti itu sih, sesimpel itu sih.
saya dapat achievement seperti itu gitu. Tapi at least 1 atau 2 buat saya itu udah goals sih. Udah goals banget ketika ada yang merasa bertemu dengan dirinya, mediumnya adalah karya saya.